itu adalah turunan terhadap Y, kita tuliskan definisinya ya. Untuk yang tadi di atas, turunan terhadap X. Nah, sekarang bagaimana kalau yang dicarinya turunan parsial terhadap Y? Ya, turunan parsial terhadap Y. Berarti kalau misalkan asalnya F, maka turunan parsial terhadap Y itu kita tuliskan seperti ini. Fy X, Y, boleh seperti ini. Atau boleh juga dituliskan do Z, do Y, gitu. Atau boleh dituliskan juga do F X, Y, di sininya adalah do Y. Nah, ini adalah turunan parsial terhadap Y. Nah, dengan definisi, di sini, dengan definisinya nggak jauh berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi, yang pertama itu, yang diubahnya itu adalah X-nya, kalau sekarang yang diubah adalah Y-nya, komponen Y-nya. Berarti, turunan parsial F terhadap Y, kita bisa definisikan sebagai limit dari H menuju 0. Kalau yang tadi Fx plus H, berarti kalau sekarang Fx, Y plus H. Gitu ya, bedanya di sini. Kalau yang dicari turunan terhadap X, maka yang ditambahkan dengan H adalah yang X-nya. Tapi kalau yang dicari turunan terhadap Y, yang ditambah H-nya adalah siapa? Y-nya. Gitu ya. Nah, tinggal dikurangi dengan Fx, Y. Seperti ini. Nanti semuanya tinggal dibagi dengan H. Ya, nanti ini tinggal kita bagi dengan H. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah definisi untuk turunan parsial terhadap Y. Bisa dipahami kira-kira sampai sini? Bedanya kelihatan? Kalau yang tadi Fx plus H, kalau sekarang Fx, Y plus H. Oke, biar sama ya Ibu ambil contoh yang ada di sini. Oke, contohnya sama ternyata ya. Cuman yang dicari berbeda. Yang dicari adalah turunan terhadap Y-nya kan. Balik. Oke, yang kita cari turunan terhadap Y-nya. Ya. Nah, di sini fungsinya kita ambil yang tadi. Ya, fungsinya ini. Oke, X kuadrat Y min 2Y pangkat 3 ya. Oke, kita ambil fungsinya. Fx, Y-nya adalah X kuadrat Y min 2Y pangkat 3. Tapi yang dicari adalah turunan terhadap Y-nya. Artinya, yang mau kita tentukan di sini adalah nilai dari Y plus H-nya yang harus hati-hati ya. Oke, boleh langsung, boleh dijabarin satu-satu. Kalau misalkan kita mau langsung, maka di sini Fy, X, Y, itu adalah limit dari H menuju 0. Kalau Fx, Y-nya seperti ini, berarti ketika kita mau cari bentuknya Fx, Y plus H, berarti fokusnya ke Y-nya. Maka fokus ke Y, gantikan Y-nya dengan Y plus H. Yang X kuadrat yang lainnya itu tetap, begitu juga dengan pangkatnya. Maka ini jadi apa? Untuk yang Fx, Y plus H-nya, jadi X kuadrat. Oke, konsentrasi ganti Y-nya dengan Y plus H. Saya ganti Y-nya dengan Y plus H, yang lainnya tetap. Min 2. Gantikan Y-nya dengan Y plus H. Pangkatnya bagaimana? Pangkatnya tetap. Jadi Y plus H pangkat 3. Nah, ini semua komponen untuk yang ini. Ya, komponen dari sini. Kemudian tinggal dikurangin, ya. Bu, warnanya boleh diganti, Bu. Kontras banget, Bu. Oh, nggak kelihatan. Oke, boleh. Ya, jangan kuning gitu. Jangan kuning, biru atau ya. Nah, misalkan di sini Y plus H kelihatan? Ya, untuk yang Y-nya kita ganti dengan Y plus H. Oke, selanjutnya yang sebelah kanannya tetap ya. Yang sebelah kanannya adalah Fx, Y. Maka di sini tinggal dikurangin, hati-hati dia 2 suku ataupun lebih, ini kasih kurung biar nggak salah hitung ya, untuk kehati-hatian. Oke, seperti ini. Nanti tinggal semuanya kita bagi dengan apa? Dengan H. Nah, sekarang yang jadi masalah itu, hati-hati ketika Anda membuka ini, ketika menjabarkannya. Berarti ini jadi limit H menuju 0. Kita buka satu-satu.
ya. Kita buka satu-satu. Di sini berarti ini jadi X kuadrat Y ditambah. Ini kalikan ke sini X kuadrat Y, betul ya? Kemudian kalikan ke sini jadi apa? Jadi X kuadrat H. Dikurangin. Nah, sekarang bagaimana cara menjabarkan yang Y plus H pangkat 3? Nah, ini bagaimana cara menjabarkan yang Y plus H pangkat 3? Anda ingat lagi penjabaran yang pernah Ibu jelaskan di matematika teknik ya, yang sebelumnya ya. Nah, ketika pangkatnya itu pangkat 3, maka ketika dijabarkan jadi apa komponennya? 1, 3, 3, 1, segitiga paskalnya. Ya, kalau pangkat 3, 1, 3, 3, 1. Nah, kemudian kita jabarkan dari yang Y-nya dulu. Yang kiri Y berarti Y pangkat 3, selanjutnya Y pangkat 2, yang selanjutnya adalah Y. Yang H di sebelah kanan, kita mulai dari kanan dulu. H pangkat 3, H pangkat 2, H pangkat 1. Di situ operasinya adalah penjumlahan semua, maka tinggal dijumlahkan seperti ini. Bisa ya? Nah, ini adalah cara untuk menjabarkan bentuk pangkat 3 yang tadi. Selanjutnya, yang sebelah kanan tinggal kita kalikan 1/1. Ini kalikan ke sini jadi min X kuadrat Y. Ini kalikan ke sini jadi plus 2Y pangkat 3. Nah, sama seperti yang tadi, ini semuanya tinggal kita bagi ya. Oke, semuanya tinggal kita bagi dengan H ya. Oke, kita bagi semuanya dengan H. Ya. Nah, sekarang kita coba sederhanakan, maka hasilnya adalah limit H menuju 0. Yang di sini X kuadrat Y ditambah X kuadrat H min. Kalikan 1/1. Jadi 2Y pangkat 3. Min 2 kali 3 berarti min 6 Y kuadrat H. Yang min 2 kali 3 berarti min 6 YH kuadrat. Min 2 kali H pangkat 3 jadi min 2H pangkat 3 ya. Oke, yang terakhirnya ini masih ada min X kuadrat Y plus 2Y pangkat 3. Nah, yang bawahnya sama, nanti tinggal ini semua kita bagi dengan H ya. Tinggal kita hitung apakah yang sebelah kanannya habis atau tidak. Kalau hitungan kita betul, yang sebelah kanan harusnya habis ya. Kita coba periksa ya di sini. Yang 2Y pangkat 3 yang kanan plus, yang kirinya min. Oke, sepasang ya. Yang kanan min X kuadrat Y, yang kiri X kuadrat Y. Jadi yang sebelah kanan tuh harus habis. Ya, baru nanti pembuat nolnya bisa hilang. Nah, yang tersisa adalah X kuadrat H, kemudian dikurangi dengan 6Y kuadrat H, dikurangi dengan 6YH kuadrat, dikurangi 2H pangkat 3, kemudian semuanya tinggal kita bagi dengan H. Ya, semuanya dibagi dengan H. Nah, bisa satu-satu, atau kalau misalkan Anda bisa langsung, silakan langsung. Ya, kita coba hitung langsung saja. Di sini berarti semuanya kita bagi dengan H, maka yang tersisa apa? Ini belum disubstitusikan, berarti nilai limitnya masih ada. Yang kiri X kuadrat, yang kanan jadi 6Y kuadrat. Gitu ya. Kemudian yang ini, H-nya masih ada, kita bagi dengan H, masih bersisa 1H. Yang sebelah kanannya lagi, 2H pangkat 3 dibagi H, berarti H-nya bersisa 2. Nah, selanjutnya kita substitusikan. Yang masih ada nilai H-nya, ini kita ganti dengan berapa? Dengan 0, karena hanya menuju 0. Maka jawabannya Anda bisa langsung dapatkan hasilnya adalah X kuadrat dikurangi 6Y kuadrat, karena yang sebelah kanan nilainya adalah 0. Nah, ini adalah turunan parsial dari fungsi yang tadi terhadap Y. Nah, selanjutnya tadi kita mau tahu berapakah turunan di titik tertentu ya. Tadi kalau misalkan di titik F min 1,3 turunan parsial terhadap Y, maka Anda tinggal substitusikan nilai yang tadi. Dari X kuadrat min 6Y kuadrat. Berarti X-nya ganti dengan min 1, yang Y-nya ganti dengan 3. Gitu ya. Maka ini dapat 1, yang sebelah kanan berapa? 9 kali 6? 54. Berarti hasilnya negatif 53. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nah,
Ini kalau misalkan Anda mau menentukan turunan menggunakan definisi. Belajar dari matematika teknik yang sebelumnya, bahwa menentukan turunan itu bisa dengan dua cara. Bisa dengan menggunakan definisi atau bisa juga dengan menggunakan rumus, gitu kan ya. Nah, kita coba lihat di sini. Anda bisa lihat di sini untuk catatannya. Oke, untuk catatannya ya. Anda bisa lihat bahwa ketika kita ambil fungsinya yang tadi, ya, ketika kita punya fungsi fx, y-nya adalah x kuadrat y min 2y pangkat 3. Terus, yang pertama, kita mau menentukan turunan terhadap x. Yang dicari turunan parsial terhadap x. Nah, gimana kalau misalkan kita mau menghitung langsung tanpa menggunakan definisi yang tadi? Ya, kan kalau menggunakan definisi kebayang ya, satu fungsi kita bisa diturunkan dengan bentuk seperti ini. Ini masih mudah. Bentuknya pangkat 2 atau pangkat 3. Gimana kalau misalkan fungsinya pangkat 4 atau misalkan ketemu dengan fungsi bentuknya rasional atau bentuk akar dan lainnya. Mungkin tidak akan semudah ini gitu ya ketika Anda akan mencari turunan parsialnya. Nah, adakah cara lain? Kita lihat di sini ya. Cara lain dalam menentukan turunan parsial, cara yang paling mudah adalah kita gunakan aturan dari turunan bentuk fungsi linear, ya, turunan dari fungsi dengan satu keubah. Nah, sekarang caranya seperti ini. Ketika kita mau cari turunan parsial terhadap x, maka Anda tinggal fokus ke x saja, ya. Jadi Anda fokusnya ke x. Ketika yang dicari adalah turunan parsial terhadap x. Berarti dari x kuadrat turunannya berapa? Turunan dari x kuadrat. Ingat turunan pangkatnya ke depan, pangkatnya berkurang 1. Maka turunan dari x kuadrat adalah 2x. ya, 2x. Yang y di sini dia menempel ke x kuadrat, artinya dia dianggap sebagai koefisien. Maka turunannya adalah 2x y. Ingat, 2x di sini kita dapatkan dari turunan x kuadrat. Yang y-nya tetap ikut ya. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah min 2y pangkat 3. Ada x-nya tidak? Tidak. Ada. Ketika dia berdiri sendiri, maka ketika tidak ada x-nya, ini dianggap sebagai konstanta. Gitu ya. Karena dia dianggap sebagai konstanta, maka turunannya berapa? Karena dianggap sebagai konstanta, maka turunannya berapa? 0. Ya, sehingga turunannya apa? Yang kita dapatkan adalah 2xy. Gitu. Coba kita cek dengan yang tadi, apakah jawabannya sama 2xy? Ya, jawabannya sama. Anda bisa lihat di sini. Ya, tadi jawaban pertama yang kita dapatkan adalah 2xy. Tadi yang pertama kita hitung menggunakan definisi, sekarang kita hitung secara langsung. Gitu. Tinggal Anda pilih mau yang mana, definisi atau langsung. Langsung. Ya, yang langsung, yang gampang ya. Nah, sekarang kita mau cari turunan terhadap y. Oke, sama halnya seperti yang tadi. Sekarang kita mau cari turunan parsial terhadap y. Berarti fokusnya ke y. Karena yang dicari turunan parsial terhadap y, maka Anda lihat komponen y-nya saja. Oke, yang sebelah kiri. Oke, x kuadratnya nempel ke y. Berarti x kuadrat di sini dia sebagai koefisien atau konstanta? Koefisien atau konstanta di sini x kuadratnya? Koefisien. Koefisien. Berarti kalau dia koefisien ngikut aja kan? Oke, gitu ya. Karena dia koefisien maka ngikut. X kuadratnya yang y, turunan dari y berapa? Terhadap y. 1. Iya, betul sekali. 1. Nah, kemudian yang sebelah kanan, turunan dari 2y pangkat 3. Ini kan ada y-nya juga ya. Turunan dari 2y pangkat 3 berapa? Turunan ingat, pangkat kalikan depan, pangkat berkurang 1. Jadi berapa? 6y pangkat 2. Iya, 6y pangkat 2. Kalau kita sederhanakan, hasilnya adalah x kuadrat dikurangi 6y kuadrat. Udah gitu. Sama nggak hasilnya dengan yang tadi? Sama nggak? Yang tadi kita dapatkan ini jawabannya.
X Sama. kuadrat, jawabannya sama. X kuadrat min 6Y kuadrat gitu. Jadi ketika Anda mau cari turunan parsial terhadap X, oh ya udah fokusnya ke si X-nya. Ketika yang dicari turunan parsial terhadap Y, maka fokus ke Y-nya. Itu yang bisa kita lakukan ketika menentukan turunan parsial. Tetapi variabelnya nanti mungkin Anda nggak bakalan terus menemukan dalam bentuk apa? X dan Y, bisa jadi variabelnya dalam bentuk R dan theta, atau misalkan dalam bentuk kecepatan dan jarak dalam V. Untuk dalam kecepatan berarti ada S sama T gitu ya. Jadi banyak sekali bentuk fungsi yang terdiri dari dua peubah gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lihat beberapa latihan soalnya. Ya, teorinya mah cuma segitu ya untuk turunan parsial, cukup sederhana. Mudah-mudahan paham semua ya. Nah, ini untuk latihannya. Kita coba ya. Oke, Bu hapus dulu ini. Ya. Oke. Nah, di situ tadi, oke, ini yang pertama. Untuk jawaban yang pertama, kita coba bareng-bareng ya. Kita akan menentukan turunan parsial terhadap X dan Y. Yang pertama udah tadi ya, yang udah Ibu jelaskan, X kuadratnya min 2Y pangkat 3. Nah, sekarang untuk yang kedua, jawaban di nomor 2. Ya, jawaban di nomor 2. Kita akan mencari turunan terhadap X dan terhadap Y dari fungsi Z adalah 3 dikali 5 plus X pangkat 4 dikali Y pangkat 3. Oke, untuk yang nomor 2. Ya, kita coba tentukan jawaban untuk yang nomor 2. Ya. Oke, sekarang kita gunakan aturan rantai dari materi yang sebelumnya. Jadi nyambung-nyambung ya, yang udah ngambil matematika teknik, kita gunakan lagi di sini ya. Ini yang kita gunakan adalah aturan rantai. Tetapi Anda bisa langsung di sini dari fungsi komposisinya. Tadi ketika mau menentukan turunan fungsi terhadap X, turunan parsial terhadap X. Oke, sebentar ini harus di mute dulu ya. Terdengar, Ibu nggak bisa jelas dengar ya. Oke, nah. Ya, yang dicari adalah do Z, do X. Do Z, do X-nya berapa? Gitu kan? Nah, berarti Anda fokus ke X-nya. Fokus ke X-nya, maka yang Y dianggap sebagai koefisien sebagaimana halnya 3. Maka di sini Anda bisa langsung peroleh bahwa do Z, do X di sini nilainya adalah kalikan pangkat dengan koefisien, berarti 12 dikali 5 plus X, pangkatnya jadi pangkat berapa? Berkurang 1 ya, 3. Nah, kemudian lihat isinya. Isinya adalah 5 plus X. Turunan dari 5 kan 0, turunan dari X berapa? 1. Gitu ya. Nanti dikalikan dengan Y pangkat 3. Jadi kalau misalkan turunan bentuk fungsi komposisi seperti ini, turunkan dulu dari pangkatnya, baru turunkan dari isinya. Nah, turunan dari isinya adalah 1. Sehingga Anda bisa dapatkan bahwa turunannya adalah 12 dikali 5 plus X pangkat 3 dikalikan dengan Y pangkat 3. Itu bagian yang A-nya. Kemudian untuk yang bagian B-nya, yang dicari adalah do Z, do Y. Yang dicari do Z, do Y, berarti Anda fokus ke Y-nya. Artinya, karena yang dicarinya adalah do Z, do Y, yang ada X-nya, kita anggap sebagai koefisien. Maka nilainya sama dengan 3 dikali 5 plus X pangkat 4. Ini karena koefisien, kita tinggal tulis ulang lagi. Nah, yang Y pangkat 3 tinggal kita turunkan. Turunan dari Y pangkat 3 berapa? Turunan dari Y pangkat 3-nya? Halo? Yuk, turunan dari Y pangkat 3-nya berapa? 3Y pangkat 2. Ya, dikalikan dengan 3Y pangkat 2.
Jadi karena yang dicari turunan terhadap Y, maka tinggal kita turunkan Y-nya saja. Maka tinggal disederhanakan hasilnya menjadi 9 dikali 5 plus X pangkat 4 dikalikan Y kuadrat. Oke, seperti itu. Bisa ya? Mudah kan? Ada yang masih bingung nggak? Alhamdulillah mudah. Mudah ya, bisa ya? Oke. Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk bentuk fungsi trigonometrinya? Ya, untuk bentuk fungsi trigonometrinya, Anda bisa lihat di contoh nomor 3 dan 4 ya. Oke, kita coba untuk nomor 3 dan 4-nya. Mungkin di sini ada yang bisa. Oke, yang nomor 3, saya tulis ulang ya. Fx, Y-nya adalah min 6 sin X pangkat 3 dikali Y pangkat 4. Yang pertama yang mau kita cari adalah turunan parsial fungsi tersebut terhadap X. Do Fx, Y, do X. Hati-hati do ya, bukan D ya. Kalau D itu berarti dia hanya satu peubah. Oke, karena yang dicari turunan parsial terhadap X, maka ingat Anda fokusnya ke X-nya. Fokusnya ke X-nya. Tapi ini ada trigonometrinya. Ingat, turunan trigonometri itu adalah turunkan sudutnya baru fungsi trigonometrinya. Gitu ya. Jadi turunkan sudut. Yang jadi sudut yang mana? Nah, ini semua ini yang jadi sudutnya. X pangkat 3, Y pangkat 4. Nah, ketika yang X pangkat 3 diturunkan, hasilnya berapa? Yang X pangkat 3 turunannya 3X pangkat 2. Berarti yang Y pangkat 4 dia sebagai koefisien tinggal ditulis ulang. Nah, ini adalah turunan dari sudut. Ya, ini adalah turunan sudutnya. Oke, setelah itu bagaimana dengan yang trigonometrinya? Trigonometrinya adalah sin. Turunan dari sin apa? Turunan dari sinnya apa? Cos. Ya, berarti tinggal dikalikan dengan min 6 cos. Sudutnya tetap X pangkat 3, Y pangkat 4. Ini dikalikan ya. Maka kalau disederhanakan hasilnya jadi min 18 X kuadrat Y pangkat 4 dikalikan dengan cos X pangkat 3, Y pangkat 4. Seperti ini. Bisa? Silakan, siapa yang mau coba yang bagian B? Yang bagian B-nya kita mau cari turunan terhadap Y. Oke, siapa yang bisa jawab? Ibu kasih poin 5. Yuk, siapa yang bisa jawab? Silakan. Ada yang bisa jawab? Saya aja mau nyoba, Bu. Siapa? Andri? Andri, ya. Oke, Andri Ramdan. Ya, silakan Andri, berapa Andri? Kalau yang itu kan berarti turunan karena yang dicarinya Y, berarti turunan dari Y pangkat 4 adalah 3Y pangkat 3. 3Y pangkat 3. Coba dilihat lagi. 3Y pangkat. Gimana? 4Y pangkat 3, sorry, Bu. Oke, 4Y pangkat 3. Terus? Koefisiennya X pangkat 3. Bentar. Ini jadi gimana? 4Y pangkat 3 dikali X pangkat 3. X pangkat 3. Oke, lalu? Dikali minus 6 kosinus X pangkat 3 Y pangkat 4. Oke, tepat sekali. Ya, betul. Siapa tadi itu namanya? Andri Ramdan ya? Oke, betul ya. Jadi ketika diturunkan terhadap Y, fokusnya ke Y-nya, yang X-nya dia sebagai koefisien, kemudian turunkan trigonometrinya, maka hasilnya adalah negatif 24, tinggal sederhanakan aja berarti ya, kalau sampai sini bisa ya, yang lainnya juga ya. Biasanya kalau ada X sama Y, kita, normalnya X dulu yang ditulis ya. X pangkat 3, Y pangkat 3, dikalikan dengan cos X pangkat 3, Y pangkat 4. Oke, sip. Bisa ya? Yang lainnya bagaimana, bisa? Bisa ya? Oke, kalau bisa, kita coba yang berikutnya yang nomor 4. Oke, kita coba untuk yang nomor 4. Bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk yang nomor 4, di sini fungsinya adalah 3X pangkat 4 dikali cos X kuadrat Y pangkat 5. Hati-hati di sini Anda lihat bahwa
ada dua bentuk fungsi. Yang pertama aljabarnya, yang berikutnya di sini adalah trigonometrinya. Berarti ketika ada dua fungsi seperti ini, perkalian dua buah fungsi biasanya kita misalkan dalam bentuk apa? U dan V. Gitu ya. Kalau perkalian U dan V, ingat lagi catatannya. Catatannya ketika ada U dan V, berarti kalau untuk yang satu peubah ya, itu adalah U aksen V ditambah dengan U kali V aksen. Nah, Anda tinggal perumum saja di sini. Anda tinggal perumum ketika bentuknya adalah dua peubah. Ini kan untuk satu peubah. Ketika dua peubah, tinggal diganti aja X-nya menjadi X, Y. Seperti itu ya. Dan aksennya di sini menyatakan dia turunan terhadap apa? Terhadap XK atau terhadap Y-nya. Oke, siap ya. Ibu kasih contoh yang A-nya. Untuk yang nomor 4A, di sini do Fx, Y, do X. Ya. Berarti rumusnya U aksen V. Ya. Kalau nggak bisa langsung, kita cari masing-masing dulu. Misalkan U aksennya yang dicari kan turunan terhadap apa? X. Berarti kalau turunan terhadap X-nya yang 3X pangkat 4 jadi 12X pangkat 3. Itu U aksennya. Selanjutnya kita cari V aksennya. V aksennya cara menentukannya sama halnya seperti yang nomor 3 tadi. Ya, berarti turunkan yang ada komponen X-nya dulu, sudutnya dulu. Sudutnya kan X kuadrat Y pangkat 5. Turunan dari X kuadratnya adalah di sini berarti 2X, gitu ya. Kemudian dikalikan dengan Y pangkat 5, turunan dari cos-nya adalah negatif sin ya. Oke, turunan dari cos-nya adalah negatif sin, sudutnya sama. X kuadrat Y pangkat 5. Atau kita bisa sederhanakan jadi negatif 2X Y pangkat 5 sin X kuadrat Y pangkat 5. Nah, seperti ini. Bisa ya? Oke. Nah, maka kita bisa masukkan langsung rumusnya. U aksen V. U aksennya yang ini. Berarti 12X pangkat 3 dikali V. Dikali cos. Oke, Ibu penulisan ya, biar kelihatan. Oke. Dikali cos X kuadrat Y pangkat 5. Rumusnya ini, U aksen V. Ditambah U. U-nya berarti 3X pangkat 4. Dikali V aksen. V aksennya yang ini. Berarti min 2X Y pangkat 5 sin X kuadrat Y pangkat 5. Seperti ini. Ya. Nah, Anda tinggal sederhanakan. Berarti hasilnya berapa di sini? 12X pangkat 3 cos X kuadrat Y pangkat 5. Ini dikalikan ke sini berarti jadi minus 6 ya. Ada X dengan X pangkat 4 jadi X pangkat 5 ya. Dikali Y pangkat 5, dikali sin X kuadrat Y pangkat 5. Oke, sampai sini cukup jelas? Yang bagian A-nya? Yang bagian A-nya bisa? Bisa ya? Oke, kalau bisa silakan siapa yang mau coba bagian B? Yang bagian B. Yuk, Ibu kasih poin 5 tadi, Andri. Yang kedua siapa yang mau coba jawab? Yang dicari turunan parsial terhadap Y. Do Fx, Y, do Y. Yuk, siapa mau jawab? Ini lebih sederhana dibandingkan yang bagian A. Ada yang mau coba? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau coba jawab? Oke. Iip mau coba jawab, Iip? Boleh, Bu. Oke, yuk silakan Iip. Turunan parsial terhadap Y ya. Yuk, berapa? Ayo. Berapakah? Fokusnya ke Y-nya ya. Fokusnya ke Y. Berarti yang selain Y kita anggap sebagai koefisien atau konstanta. 5Y pangkat 4
Oke. X kuadrat dikali Iya. 3X pangkat 4 dikali Oke. cos kuadrat Y pangkat 5. Yakin? Coba. Trigonometrinya bagaimana? Dikali cos. Oke. Hati-hati. Turunan trigonometri itu sudutnya dulu, baru fungsinya. Jadi gimana? Ininya sudah betul. Dikalikannya lagi dengan apa? Ya. Oke. Yuk, yang selain ini pada yang bisa bantu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab yang lainnya? Arif, mana Arif? Arif Febrianto? Ada? Ada, Bu. Ya, bisa jawab Arif. Turunan dari cos apa, Arif? Min sin, Bu. Iya, betul. Jadi nanti di sini tinggal dikalikan dengan apa? Min sin. Ya, turunan trigonometrinya hati-hati. Ini baru turunan dari sudutnya, baru turunkan trigonometrinya. Turunan dari cosnya adalah min sin. Berarti di sini min sin X kuadrat Y pangkat 5. Ya, maka tinggal disederhanakan. Ini yang pertama udah betul ya. Turunannya fokusnya ke Y. Yang Y pangkat 5, turunannya jadi 5Y pangkat 4. Yang X kuadratnya dia jadi apa? Koefisien. Seperti itu ya. Maka di sini hasilnya min kali 5 kali 3 berarti min 15. Yang X kuadrat dengan X pangkat 4 dikalikan pangkatnya ditambah ya. Jadi X pangkat 6, Y-nya pangkat 4, kemudian tinggal dikalikan dengan sin X kuadrat Y pangkat 5. Nah, itu untuk penyelesaian yang di nomor berapa? 4. Seperti itu. Bisa kira-kira